di sini saya akan mereview jurnal terkait dengan pengobatan trigger DAM pada anak-anak dengan judul jurnal yaitu Percuteus Release Trigger DAM in Children Under General and Local Anesthesia yang ditulis oleh Haizhen Chang Wang and Gao Tain Li. Di sini peneliti melakukan penelitian karena untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dan untuk membuktikan atau menguji kebenaran bahwa apakah pelepasan perkutuan adalah proses kantor sederhana dengan sedikit komplikasi dan prosedur ini nyaman dan dapat dilakukan tanpa peralatan mahal atau sebaliknya. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan kenyamanan prosedur kantor ini untuk trigger DAM pada anak-anak dan untuk menunjukkan bahwa hal ini dapat mencapai hasil yang serupa dengan trigger digit pada orang dewasa. Karena intervensi bedah apapun pada anak dapat berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Menerapkan prosedur kantor ini dengan anestesi lokal sulit dilakukan. Apa sih metode penelitian yang digunakan di jurnal tersebut? Metode penelitian yaitu melakukan pelepasan perkutuan pada ibu jari pemicu anak-anak menggunakan dua prosedur anestesi yang berbeda, yaitu anestesi umum atau lokal. Anestesi lokal dicapai dengan menggunakan 1 ml siloid 2% untuk memblokir saraf digit. Di kantor kami, pasien menjalani prosedur pelepasan 5 menit setelah blok digital. Pada kelompok menerima anestesi umum, kami menggunakan dua metode agen intravena seperti natrium thiamylal, fentanyl, sitrat, dan ketamin hidroklorida atau masker ventilasi dengan sevofluran. Setelah operasi, anak-anak kembali ke rumah tanpa rawat inap. Uji Cik kuadrat digunakan untuk menganalisis perbedaan antara prosedur anestesi. Subjek atau objek yang digunakan pada penelitian yaitu ada 33 anak atau 40 ibu jari yang mengalami trigger DAM dan berlokasi di Rumah Sakit Memorial Changhu. Instrumen yang digunakan pada penelitian atau jurnal tersebut ditulis pada jurnal itu yaitu semua anak dirawat dengan menggunakan pelepasan bedah tanpa belat sebelumnya. Kami meninjau catatan medis mereka, mencatat usia pada saat presentasi, usia saat mulai memicu, adanya massa yang teraba, dan adanya kontraktur fleksi tetap. Catatan bedah mereka ditinjau untuk jenis anestesi, perawatan bedah, waktu pembedahan, dan kondisi tendon flexor. Semua pasien sebagai contoh penelitian. Hasil penelitian 33 pasien dengan 40 trigger DAM berusia kurang dari 9 tahun dengan rata-rata usia 2,5 tahun. Mereka termasuk 19 laki-laki atau 57,6% dan 14 perempuan atau 42,4% pasien. Memberikan sedikit lebih banyak laki-laki, 7 pasien atau 21,2%, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Memiliki lesi bilateral. Dalam 26 kasus ibu jari pemicu unilateral, 18 anak terkena ibu jari di sisi kanan atau 89,2% dan 8 anak terkena ibu jari di sisi kiri atau 30,8%. Jempol kanan dominan terutama terpengaruh. Usia rata-rata saat onset trigger DAM adalah 2,4 tahun. 10 trigger DAM ditemukan pada usia kurang dari 6 bulan. Usia saat trigger DAM rilis dilakukan berkisar antara 10 bulan hingga 8 tahun 9 bulan. Dengan usia rata-rata 2,5 tahun. Semua pasien dinilai setidaknya selama 16 bulan setelah operasi dengan waktu tindak lanjut rata-rata 4,7 tahun. Kisaran 16 bulan hingga 13 tahun dan 1 bulan. Metode anestesi tergantung pada toleransi anak dan orang tuanya dan penilaian dokter. 20 anak dirawat di bawah anestesi lokal,
atau 60,6% dan 13 di bawah anestesi umum atau 39,4%. Pada 93% pasien yang menerima anestesi umum dan 89% dari mereka yang menerima anestesi lokal. Anak-anak dan orang tua puas dengan hasilnya. Tidak ada perbedaan statis dalam hasil pelepasan perkutan pada pasien yang menerima anestesi atau lokal, anestesi umum atau lokal. Hasilnya yaitu 0,66. Tidak ada anak yang mengalami kekambuhan pada wawancara terakhir. Hanya ada 4 hasil yang tidak memuaskan yang dicatat dalam penelitian. Yang pertama yaitu seorang anak laki-laki berusia 3 tahun telah memperoleh trigger dengan kursus 1 tahun. Dia awalnya menjalani pelepasan perkutan di bawah anestesi umum. Orang tuanya menemukan kelainan bentuk sisa setelah operasi dan dia menjalani prosedur yang sama dengan anestesi lokal 3 hari kemudian. Dia memiliki ekstensi aktif penuh pada 3 bulan tindak lanjut. Yang kedua yaitu seorang gadis berusia 2,6 tahun mengalami pelepasan perkutan dengan anestesi lokal selama operasi, menemukan katrol A1 cukup tebal dan panjang dan sulit untuk dilepaskan sepenuhnya dengan jarum. Masalah ini diselesaikan menggunakan rilis terbuka. Yang ketiga dan keempat yaitu 2 gadis lainnya masing-masing berusia 1 tahun dan 3,25 tahun memiliki hasil yang tidak memuaskan di bawah anestesi lokal. Mereka tidak takut akan tindakan operasi dan tidak mau bekerja sama selama prosedur. Jadi tidak dapat memeriksa apakah pembebasan telah selesai. Kedua orang tua dan pasien menolak manajemen lebih lanjut dan ibu jari memiliki kelainan bentuk sisa. Kesimpulannya yaitu pelepasan perkutan adalah prosedur sederhana untuk mengobati trigger dam pada anak-anak dengan hasil yang memuaskan secara signifikan di bawah anestesi lokal. Menyarankan pelepasan dilakukan dengan anestesi umum jika anak-anak dan orang tua mereka sangat sensitif atau memiliki toleransi yang rendah. Hasil di bawah anestesi umum memuaskan dan mirip dengan di bawah anestesi lokal. Ahli bedah yang melakukan operasi perkutan ini memerlukan kurva pembelajaran dan harus terbiasa dengan variasi anatomi untuk menghindari komplikasi saraf.